Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridin Soraya Badriati dari kelas 2C, program studi S1 Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan dengan judul Mengenali dan Cara Mengatasi Paringitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dapat menghadiri acara penyuluhan kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ridin Soraya Badriati dari program S1 Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, keberadaan saya di sini yaitu untuk memaparkan mengenai paringitis dan bagaimana cara mengatasinya. Tujuannya yaitu untuk menambah informasi Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana cara mengatasinya dan untuk mencegah paringitis ini. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan melaksanakan penyuluhan ini. Nah, sebelumnya apakah ibu-ibu bapak sekalian mengetahui mengenai apa itu paringitis? Baik, dan juga apa itu penyebabnya, bagaimana cara penularannya, tanda dan gejala yang timbul, apakah menimbulkan komplikasi, dan juga bagaimana cara mengatasinya. Apakah bapak dan ibu sekalian sudah mengetahuinya? Baik, jika tidak, saya akan memaparkan materi mengenai paringitis. Mohon disimak ya ibu bapak sekalian. Baik, bapak ibu sekalian, di sini saya akan mulai untuk memaparkan materi mengenai paringitis. Nah, jadi dimohon perhatiannya ya ibu bapak sekalian. Untuk yang pertama itu ada paringitis. Apa itu paringitis? Jadi kalau di bahasa kita, paringitis itu disebut juga dengan radang tenggorokan. Nah, radang tenggorokan itu terjadi di bagian paring kita. Ya, nanti saya lihatkan fotonya sebelah sini. Nah, selanjutnya paringitis ini bersifat 2 macam. Yang pertama itu ada akut. Nah, ketika gejala pada paringitis akut timbul, yaitu seperti gatal, dia akan datang secara mendadak dan juga cepat memberat. Sedangkan untuk yang bersifat kronis, dia berlangsung secara lama namun ringan. Jadi si gatalnya itu tidak akan terasa sangat sakit, tetapi si gatalnya itu akan berangsur secara lama ya. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada penyebab dari paringitis. Di sini ada 2 macam. Yang pertama dari virus dan juga dari bakteri. Untuk virus itu ada 10 macam ya. Di sini saya akan tampilkan. Nah, untuk yang kedua itu ada bakteri. Di sini saya akan membahas 2 macam bakteri. Yang pertama itu Streptococcus pyogenes. Nah, dia ini menyebabkan pada paringitis akut. Sedangkan untuk Streptococcus grup A, dia ini menyebabkan paringitis pada anak 5 sampai 15 tahun. Namun tidak jarang juga bakteri ini menyerang pada anak usia di bawah 3 tahun. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana cara penularan dari penyakit paringitis ini? Yaitu dengan cara droplets infections. Mungkin para hadirin sekalian bingung dengan kata ini, jadi saya akan menjelaskan. Nah, droplet infection itu apa? Yaitu penularan melalui saluran pernapasan, yaitu di mana infeksi dari mikroorganismenya itu menyebar melalui ketika orang dengan paringitis ini berbicara, batuk, dan juga bersin. Jadi para hadirin sekalian harus bisa menjaga jarak ketika orang dengan penyakit paringitis melakukan beberapa tindakan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada faktor resiko. Nah, gejala yang akan timbul pada orang dengan penyakit paringitis yaitu yang pertama ketika cuaca dingin. Yang kedua yaitu kontak dengan pasien paringitis secara langsung, dikarenakan ternyata penyakit ini itu juga bisa menular melalui udara. Nah, yang ketiga yaitu merokok atau terpapar dari asap rokok. Kemudian ada infeksi sinus yang berulang. Kemudian juga ada alergi. Nah, selanjutnya apakah penyakit infeksi paringitis ini dapat menyebabkan penyakit lain? Ya, jawabannya iya. Dikarenakan ketika paringitis ini memburuk, ada beberapa komplikasi yang akan terjadi. Untuk komplikasi yang pertama yaitu ada otitis media, ada sinusitis, ada pneumonia, ada juga abses peritonsil, kemudian ada juga demam dan juga rematik, dan juga ada meningitis. Saya akan membahas mengenai tanda dan gejala yang timbul pada orang dengan penyakit paringitis. Yang pertama, dia akan merasakan sakit tenggorokan ataupun gatal. Yang kedua, dia akan mengalami malaise atau kelemahan dan juga sakit kepala. Dan ketiga, dia akan mengalami demam. Kemudian yang keempat akan merasakan nyeri menelan. Dan yang terakhir itu ada batuk. Nah, untuk bagaimana cara kita mengatasi paringitis? Nah, di sini yang pertama itu orang dengan penyakit paringitis harus banyak minum. Yang dimana orang tersebut harus meminum air
air mineral 8 gelas per hari. Dan juga boleh berkumur dengan pelega tenggorokan, itu bila perlu. Nah, yang kedua yaitu hindari kontak dengan orang lain selama demam. Yang ketiga, melakukan diet ringan. Yang keempat, berkumur dengan 3 gelas air hangat. Nah, yang selanjutnya itu hindari penggunaan alkohol, merokok, dan juga tembakau dan polutan lainnya. Selanjutnya, teratur untuk meminum obat. Nah, yang terakhir yaitu mengkonsumsi buah-buahan yang kaya dengan vitamin. Nah, mungkin seperti itu ya untuk cara mengatasinya. Nah, sekarang yang terakhir itu ada bagaimana pencegahan untuk terhindar dari faringitis ini. Yang pertama itu kita harus rajin mencuci tangan 6 langkah dengan air mengalir ya. Nanti saya lihatkan tata cara untuk 6 langkah benar mencuci tangan. Selanjutnya yaitu ada hindari menyentuh muka ketika keadaan tangan kita kotor. Yang ketiga itu selalu menutup mulut ketika kita bersin ataupun batuk. Nah, yang selanjutnya jangan membagikan peralatan makan minum kita kepada orang yang terjangkit penyakit faringitis. Selanjutnya yaitu hentikan kebiasaan merokok. Jadi untuk bapak-bapak sekalian atau ibu-ibu pun, maaf sebelumnya kalau ada yang merokok, coba untuk diberhentikan terlebih dahulu agar tercegah dari penyakit faringitis ini ya. Untuk yang selanjutnya yaitu hindari asap rokok dan juga polusi. Selanjutnya untuk ibu-ibu bapak sekalian yang mempunyai anak kecil, mainan yang ada di rumah itu harus selalu dibersihkan, apalagi mainan yang bisa dimasukkan ke mulut ya, itu harus diperhatikan dan harus dibersihkan. Dan yang terakhir itu hindari bepergian ke sekolah ataupun kantor ataupun tempat lainnya ketika kita sedang mengalami faringitis seperti itu. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, faringitis itu merupakan penyakit radang tenggorokan yang menyerang bagian paring. Nah, gejala yang akan timbul yaitu seperti gatal dan juga sulit menelan. Nah, untuk pencegahannya tadi, walaupun kita harus menjaga jarak dengan orang yang mengalami faringitis, tapi bukan maksud untuk menjauhi orang tersebut. Hanya saja kita harus membatasi jarak kita. Dan juga jangan lupa untuk mengurangi merokok serta menjauhi dari paparan asap rokok. Nah, untuk penyebabnya tadi sudah disebutkan ada virus dan juga bakteri. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita hindari. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai faringitis ini. Mungkin diharapkan untuk Bapak Ibu sekalian bisa mempraktekkan cara pencegahan faringitis ini di rumah masing-masing ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Bapak hadirin sekalian, dan juga saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.